Assalamualaikum semua. Di video kali ini, kami akan membahas tentang benih ikan bandeng yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Adapun tujuan dari video ini adalah agar kita semua mengenali istilah dalam pembenihan terkhusus untuk ikan bandeng. Dan juga kita dapat mengetahui benih ikan yang bagus. Apa itu nenar? Nenar itu sendiri adalah sebutan untuk benih pada ikan bandeng. Nenar terbagi menjadi 3. Ada gelondongan 1, ada gelondongan 2, dan ada juga gelondongan 3. Tiap gelondongan tersebut memiliki perbedaan. Untuk gelondongan 1 ini, ukuran benih bandengnya itu mulai dari 3 sampai 4 cm. Pada gelondongan 2 ini, ukuran benihnya berkisar antara 4 sampai 6 cm. Terakhir, ada gelondongan 3. Untuk gelondongan 3 ini, ukuran benihnya mencapai 6 sampai 8 cm. Nah, itu dia sekilas tentang pengenalan nenar dan juga gelondongan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang persyaratan untuk benih ikan bandeng. Apa aja sih yang termasuk dalam persyaratan untuk benih ikan bandeng? Untuk persyaratannya, dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama kriteria kualitatif. Dan yang kedua itu, ada kriteria kuantitatif. Untuk kriteria kualitatif ini, yang diperhatikan yaitu pada telur nenar dan juga pada gelondongan. Untuk telur tersebut, yang kita harus perhatikan yaitu pada asal telur, warna pada telur, bentuk si telur, dan juga sifat telur tersebut. Untuk nenar tidak jauh beda dengan telur tadi. Di nenar ini yang diperhatikan yaitu warnanya, bentuk tubuhnya, gerakannya, daya tahan tubuhnya, kesehatan si nenar tersebut, dan juga respon si nenar. Sama halnya dengan gelondongan, tidak jauh berbeda dari telur dan nenar. Pada gelondongan ini, yang diperhatikan yaitu gerakannya, bentuk dari tubuh gelondongan, kesehatan tubuhnya, warna pada tubuh si gelondongan, dan juga respon si gelondongannya. Nah, itu dia yang dilihat dari kriteria kualitatif. Selanjutnya, kita akan bahas apa saja yang diperhatikan pada kriteria kuantitatif. Pada kriteria kuantitatif ini, kita melihat dari telur dan nenar saja. Untuk telur meliputi diameter telur di sini diameternya berkisaran antar 900 sampai 1200 mikrometer. Yang kedua untuk derajat pembuahan di sini minimal 80%. Sama halnya dengan derajat pembuahan, pada derajat penetasan memiliki rang yang sama yaitu 80%. Yang terakhir yaitu masa inkubasi. Untuk masa inkubasi ini membutuhkan waktu 20 sampai 22 jam dengan suhu yang berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Pada nenar yang diperhatikan adalah 1. Umur berkisaran 17 sampai 21 hari. 2. Panjang total, untuk ini menggunakan satuan sentimeter, biasanya berkisar 1,4 sampai 1,7 cm. 3. Bobot, dihitung dengan satuan gram, biasanya bobot nenar itu 0,008 sampai 0,01 gram. 4. Keseragaman harus 90%. Itu dia beberapa kriteria untuk memenuhi persyaratan benih ikan bandeng sesuai dengan SNI. Setelah kita membahas tentang persyaratan, selanjutnya kita akan membahas tentang pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini menurut SNI nomor tahun 7306 tahun 2009. Adapun tujuan dari pengambilan sampel ini yaitu untuk pemeriksaan kesehatan sesuai dengan SNI No 7306 tahun 2009. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara pengukuran dan pemeriksaan pada benih ikan bandeng yang sesuai dengan SNI. Cara pengukuran dan pemeriksaan pada bagian umur telur dan nenar yaitu 1. Telur dihitung sejak telur menetas. 2. Gelondongan dihitung sejak penebaran nenar. Untuk pengukuran telur ini dilakukan dengan menggunakan mikrometer di bawah mikroskop yang dinyatakan dalam mikron. Ketiga yaitu derajat pembuahan.
Untuk ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah telur yang dibuahi dibagi dengan jumlah telur yang dibuahi dikalikan 100%. Untuk derajat penetasan ini dilakukan dengan menghitung jumlah telur yang menetas atau lava dibagi jumlah telur yang dibuahi dikali 100%. Yang kelima ada pengukuran panjang. Diukur menggunakan penggaris atau pita. Diukur dari ujung mulut sampai ujung sirip ekor. Dinyatakan dalam sentimeter. Untuk pengukuran bobot ini menggunakan timbangan dengan satuan gram. Jadi pengukuran bobot ini menggunakan satuan gram. Yang ketujuh yaitu tentang keseragaman nenar dan gelondongan. Keseragaman benih ikan bandeng dinyatakan seragam bila minimal 80% dari populasi benih ikan yang berukuran sama. Untuk gerakan dan daya tahan si nenar tersebut ada 3 cara yaitu 1. Dengan menggerakkan air media pemeliharaan atau penampungan. Nenar yang sehat akan bergerak melawan arus. Yang kedua, tanpa pemberian arasi di tempat penampungan. Nenar yang sehat akan berenang di permukaan. 3. Dengan memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dengan ini, nenar yang sehat akan tetap berenang aktif. Untuk kesehatan ada 2 yaitu 1. Pengamatan visual yang dilakukan untuk pemeriksaan adanya gejala klinis penyakit dan kesempurnaan morfologi ikan. 2. Laboratoris yaitu dilakukan untuk pemeriksaan jasad patogen parasit, jamur, virus, bakteri. Nah itu, dia bagian-bagian yang perlu diperhatikan untuk benih ikan bandeng sesuai SNI. Dari video ini, semoga kita bisa membedakan mana benih yang sudah bersertifikat SNI dan yang belum tersertifikasi SNI. Sertifikat SNI ini sangat penting karena dengan Anda ya sertifikat, maka benih kita tersebut layak untuk dibudidayakan. Kami akan menampilkan beberapa gambar mengenai benih ikan bandeng. Seperti inilah kita kira benih ikan bandeng, atau yang kerap dipanggil sebagai nenar. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video kami. See you on the next video ya.